Bab 914, aku tidak dapat menemukannya. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Seluruh ibu kota terkejut. Istana kekaisaran yang sangat besar terbungkus oleh cahaya yang menyilaukan dan kabut langit yang melengkung muncul di langit yang cerah entah dari mana. Itu sangat besar sehingga bisa menutupi langit dan menutupi matahari seperti pengadilan surgawi dalam mitologi. Semua orang di ibu kota, tidak peduli apakah mereka sedang dalam perjalanan ke tempat kerja atau ke sekolah atau sudah bekerja, dikejutkan oleh pemandangan yang menakjubkan di langit ini. Semua orang di kota menghentikan apa yang mereka lakukan. Semua mobil berhenti dimanapun mereka berada di jalan. Sepertinya waktu membeku di kota. Semua orang mendongak ketakutan. Pengadilan surgawi? Apakah ini pengadilan surgawi? Tuhanku! Sialan! Apakah seseorang syuting serial TV? Bagaimana pengadilan surgawi yang begitu besar bisa muncul di langit begitu tiba-tiba? Tuhanku, setelah peri turun, sekarang pengadilan surgawi juga muncul. Apakah ini berarti semua mitologi Huaxia selama beberapa ribu tahun terakhir adalah benar? Omong kosong, lihat, apakah itu gerbang selatan surgawi di sana? Di mana 1 juta prajurit surgawi yang legendaris? Saya rasa saya akan segera melihat banyak celestial. Seluruh kota gempar. Tak terhitung banyaknya orang yang membicarakan hal ini. Semua mahasiswa dari Capital University juga tercengang. Teman sekelas lama Suki juga sangat ketakutan dan tidak tahu harus berkata apa. Saya ingat dia mengatakan dia akan tetap low profile. Apakah ini yang disebut low profile? Omong kosong. Semua mantan teman sekelasnya menatap dengan mata terbelalak. Mereka mengira Jiang Hongyan akan terbang, membawa Suke bersamanya. Mereka juga menduga bahwa Jian Hongyan akan mengeluarkan mobil dengan seni sulapnya. Namun, tidak ada dari mereka yang berharap Suke akan mengambil istana surgawi yang begitu besar, yang menutupi seluruh ibu kota, hanya dengan melambaikan tangannya. Tindakan pamernya sangat luar biasa. Semua orang memandang Suke dengan ketakutan. Akhirnya, mereka menyadari bahwa orang ini juga seorang surgawi. Tidak heran dia mengatakan akan membantai keluarga Xia. Tidak heran dia mengatakan semua yang ada di bumi seperti semut baginya. Dia sangat kuat sehingga dia bahkan bisa menghancurkan bumi dengan menghancurkan istana surgawi ini secara langsung. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Masuk saja. Pada saat ini, Suke melompat ke langit, memegang tangan Jiang Hongyan. Mereka hanyalah pasangan celestial saat ini, yang dicemburui oleh begitu banyak orang. Banyak teman sekelas melihat pemandangan ini dengan heran dan tidak tahu harus berkata apa. Lin Yuxi berdiri di pintu masuk gedung dengan frustrasi. Ketika Suke dan Jiang Hongyan terbang ke langit, dia menyadari Suke dan dia milik dua dunia yang berbeda sekarang. Dia tidak merasakan apa-apa ketika dia bertemu Suke ketika dia kembali, karena dia sudah menjadi staf manajemen senior dan CEO sebuah perusahaan besar. Belakangan, dia mengira Suke sudah gila. Dia mengira Suke dan dia berasal dari dua dunia yang berbeda. Dia berada di dunia atas dan Suke berada di dunia bawah. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia selalu menjadi orang yang hidup di dunia bawah. Ledakan. Suke dan Jiang Hongyan melangkah ke istana kekaisaran. Berdiri di aula utama istana kekaisaran, dia sedikit melambaikan tangannya. Seluruh istana sedikit bergetar dan bergerak menuju bagian belakang universitas ibu kota tidak jauh. Saat berikutnya, Suke tiba di posisi tepat di atas aula utama universitas. Setelah itu, Suke dan Jiang Hongyan meninggalkan istana dan mendarat di luar aula utama. Engah. Adegan ini hampir membuat teman-teman sekelasnya yang masih berada di gedung pusat universitas memuntahkan darah. Brengsek, dia sangat pandai berakting tangguh. Dia bisa terbang, tapi dia memilih menempatkan istana sebesar itu di atas ibu kota. Kemudian dia mengendarai istana ini dari gedung pusat universitas ibu kota ke aula utamanya. Apakah itu benar-benar diperlukan? Brengsek, orang ini tidak berubah sedikit pun. Zheng Darong berkata dengan malu. Su Xiaoliang berkata sambil tersenyum masam, dia masih suka bertingkah tangguh seperti biasanya. Wang Jin berkata, menggelengkan kepalanya, tepat. Ketika dia mendapatkan primadona kampus sebagai pacarnya, dia terus memamerkan kecantikan Lin Yuxi kepada kami.
Zeng Darong berkata sambil tersenyum, jadi, ini berarti dia tidak berubah dan masih menjadi teman kita. Haha, kurasa dia kembali untuk menemukan Fei Fei kali ini. Menurut kata-kata Lin Yuxi, sepertinya Fei Fei juga ada di sini. Su Xiaoliang berkata dengan rasa ingin tahu. Zeng Darong menganggukkan kepalanya, kurasa begitu. Baru saja Lin Yuxi berkata bahwa Su Fei Fei kembali ke Huaxia kemarin lusa setelah menerima undangan universitas. Tunggu, ini tidak benar. Wang Jin berkata dengan heran, bagaimana mungkin universitas tahu di mana Su Fei Fei berada? Kami gagal mendapatkan informasi tentang keberadaannya setelah pencarian bertahun-tahun. Bagaimana universitas bisa mengetahuinya? Oh, tidak, ada yang salah. Ekspresi Su Xiaoliang berubah dan dia berkata dengan serius, saya meminta teman saya untuk mengawasi informasi apapun tentang dia di universitas. Saya yakin universitas tidak pernah mendapat informasi apapun. Setelah itu, mereka bertiga mulai melihat aula utama di kejauhan dengan serius. Suke telah menyingkirkan istana kekaisaran. Kemudian dia melangkah ke aula utama memegang tangan Jiang Hongyan di depan banyak mata. Aula utama penuh dengan mahasiswa baru dan lulusan. Kedatangan Suke mengejutkan banyak orang. Suke mengabaikan mereka. Dia mulai mencari Su Fei Fei dengan kekuatan jiwa di kerumunan. Beberapa tahun telah berlalu, dan dia hampir melupakan aura Su Fei Fei. Jadi, dia hanya bisa mencari di keramaian, mencoba menemukan aura yang familiar baginya. Namun, setelah mencari di seluruh aula, Suke tidak merasakan aura yang familiar. Dia tertegun sedikit, kemudian dia mulai menutupi seluruh universitas ibu kota dengan kekuatan jiwanya. Dia masih tidak menemukan apapun kecuali aura familiar dari Zeng Darong dan teman-temannya yang lain. Apa yang salah? Jiang Hongyan bertanya sambil menatap Suke dengan lembut. Aku tidak bisa menemukannya, kata Suke, mengerutkan alisnya. Untaian kegelisahan melintas di benaknya. Kemudian dia berteriak, sambil melihat ke arah penonton di aula utama, Fei Fei, kamu di sini? Aku kembali. Aula utama menjadi sunyi senyap. Semua penonton menatapnya dengan tenang. Teriakannya tidak mendapat respon. Suki frustrasi. Dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa Su Fei Fei tidak berada di aula utama dan bahkan di universitas. Aku tertipu. Wajah Suke menjadi gelap dan dia mengepalkan tinjunya. Jangan khawatir. Ayo cari dia lagi. Tempat ini tidak terlalu besar. Tidak akan terlalu sulit untuk menemukannya. Jiang Hongyan memegang erat tangan Suke dan menghiburnya dengan lembut. Lagi pula, Suke sangat mengkhawatirkan Su Fei Fei sekarang. Dia telah lupa bahwa bumi sebenarnya adalah tempat yang kecil. Benar-benar tidak sulit untuk menemukannya. Ayo kembali dan tanyakan pada mereka apa yang terjadi. Suke berbalik dan meninggalkan aula utama bersama Jiang Hongyan. Mereka melompat ke langit dan langsung terbang kembali ke gedung pusat. Perjalanan ini hanya berlangsung beberapa menit. Banyak teman sekelas belum meninggalkan gedung. Namun, Lin Yuxi telah menghilang. Zeng Darong melihat Suke telah kembali, jadi dia berlari dan berkata dengan cemas, Suke, ada yang tidak beres. Baru saja kami terganggu oleh berita bahwa kamu masih hidup. Sekarang kami menyadari bahwa adik perempuan Anda tidak mungkin menerima undangan dari universitas. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Kami telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak menemukan apapun. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Suke berkata dengan serius sambil melihat sekeliling, di mana Lin Yuxi? Dia sudah pergi, Zeng Darong berkata dengan senyum masam sambil menggelengkan kepalanya. Baru saja kami bertanya tentang kembalinya Fei Fei. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari temannya. Sekarang ponsel temannya mati. Jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada temannya secara pribadi. Wang Jin berkata dengan ragu sambil menyentuh rahangnya, ngomong-ngomong aku punya firasat bahwa Lin Yuxi mungkin telah dibodohi. Saya khawatir dia akan dalam bahaya sekarang. Su Xiaoliang berkata sambil menatap Suke, bagaimana kalau meneleponnya kembali? Lebih aman baginya untuk pergi bersama denganmu. Itu tidak perlu, aku tahu di mana dia. Kami akan menemukannya sekarang. Anda hanya tinggal di universitas untuk memeriksa informasi yang berguna untuk saya. Setelah mengatakan itu, Suke melompat ke langit dengan menginjak petir yang luar biasa dan berlari menuju gerbang utama universitas bersama Jiang Hongyan.
Saat ini, Lin Yuxi baru saja meninggalkan universitas. Dia hendak mencari temannya, naik taksi. Namun, sebelum dia bisa menemukan taksi, seberkas petir menyambar di depannya. Suke dan Jiang Hongyan muncul di depan matanya. Lin Yuxi terkejut. Dia melangkah mundur tanpa sadar dan hampir jatuh. Untungnya, seutas kekuatan lembut muncul dan mendorongnya ke belakang. Jiang Hongyan menurunkan tangannya dan berkata dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah Suke, "Kamu membuatnya takut." Aku terlalu ceroboh." Suke menyentuh hidungnya dengan lemah dan berkata sambil menatap Lin Yuxi, "Maaf, MS. Lin, itu tidak masalah. Saya oke." Lin Yuxi menjawab, menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Namun, dia cukup kecewa di hatinya. Permintaan maaf Suke tidak menghiburnya. Sebaliknya, dia merasa jarak antara dia dan Suke lebih lebar dari sebelumnya. "MS, Lin, dari mana kamu mendapatkan informasi tentang Fei Fei?" tanya Suke saat ini. Dia telah mencari universitas ibu kota dengan kekuatan jiwanya. Dalam perjalanannya ke sini, dia juga telah mencari di seluruh area di tempat ini, tetapi dia tidak merasakan aura apapun yang mungkin milik Su Fei Fei. Itu berarti Su Fei Fei tidak di universitas dan bahkan tidak di ibu kota. Namun, Suke tidak yakin tentang ini. Dia sudah lama tidak bertemu Su Fei Fei. Dia pikir dia mungkin telah melupakan auranya. "Kamu juga tahu temanku itu?" "Saya tidak tahu apakah Anda akan mengingat Liu Lan yang pernah menjadi teman sekamar saya saat itu," kata Lin Yuxi. "Liu Lan?" Suke berpikir sejenak. Kemudian seorang gadis cantik dengan bayi gendut muncul di benaknya. Dia berkata, segera menganggukkan kepalanya, "Aku ingat dia. Niu Nan, daging sapi." Pengucapan Liu Lan sangat mirip dengan beef brisket dalam bahasa Mandarin, yaitu Niu Nan. Dia memiliki sedikit lemak bayi saat itu, jadi dia mendapat julukan Niu Nan, daging sapi. Ketika Suke masih menjadi pacar Lin Yuxi, dia selalu memanggil Liu Lan Niu Nan setiap kali dia melihatnya. Liu Lan selalu sangat kesal dan ingin memukul Suke. Dia telah menjadi selebritas kecil di kalangan hiburan sekarang. "Saya berencana untuk menghadiri kegiatan ulang tahun sekolah dari awal. Jadi saya menghubunginya tadi malam dan tahu bahwa dia telah menerima undangan dari universitas. Kami berbicara tentang adik perempuan Anda secara tidak sengaja, dan dia memberitahu saya bahwa dia pernah melihat adik perempuan Anda di negara M," kata Lin Yuxi. Suke langsung terkejut. Apakah ini berarti Su Fei Fei sedang belajar di bangsa M? M Nation adalah negara besar. Dia mungkin menemukan Su Fei Fei dengan mudah dengan kekuatan jiwanya. Namun, dia tidak yakin apakah dia masih bisa melihat aura Su Fei Fei sekarang. Liu Lan berkata dia bertemu Su Fei Fei sekitar 1 bulan yang lalu. Dia juga tahu Fei Fei mendapatkan gelar doktor dan bekerja di institut biologi terkenal di M Nation sekarang. Fei Fei berhasil membuat obat untuk memperpanjang umur, yang telah memperoleh sertifikasi internasional. Kemudian, dia berkata dia juga melihat nama Su Fei Fei di daftar undangan universitas. Dia bahkan menelepon Fei Fei dan yakin Fei Fei akan menghadiri kegiatan ini. Setelah mengatakan itu, Lin Yuxi berhenti sebentar dan terus berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Namun, sekarang masalah ini tampaknya cukup mencurigakan. Fei Fei telah menghilang begitu lama. Universitas tidak akan memiliki informasi kontaknya. Juga, saya baru saja mencoba menelepon Liu Lan, tetapi teleponnya mati." "Apakah kamu tahu di mana dia?" Suke segera bertanya. Menurut ingatannya, Liu Lan bukanlah pembohong. Namun, masalah ini cukup mencurigakan. Dia belum pernah bertemu Liu Lan selama bertahun-tahun. Mungkin dia telah berubah. Jika apa yang dikatakan Liu Lan benar, dia bisa mendapatkan informasi kontak atau keberadaan Su Fei Fei darinya. Jika Liu Lan berbohong tentang ini, dia pasti terkait dengan hilangnya Su Fei Fei. Oleh karena itu, masalah terpenting adalah menemukan Liu Lan dan mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan darinya sekarang. Tadi malam, ketika saya meneleponnya, dia bilang dia akan menghadiri pesta di lingkaran hiburannya hari ini dan tidak punya waktu untuk kegiatan ulang tahun sekolah. "Aku akan pergi ke pesta itu untuk menemukannya," Lin Yuxi menjawab. "Di mana pesta ini?" Suke bertanya. Lin Yuxi menamai sebuah hotel dan lokasinya. Suke tidak membuang kata-kata lagi.
Dia melambaikan tangannya untuk membungkus Lin Yuxi dengan seutas kekuatan inti sejati. Kemudian dia terbang menuju hotel itu bersama Jiang Hongyan dan Lin Yuxi. Setelah beberapa saat, mereka mendarat di atap hotel. Lin Yuxi sepucat hantu. Rupanya, dia tidak terbiasa dengan pengalaman terbang pertamanya. Jiang Hongyan mengubah penampilannya dengan tenang. Dia tahu dia akan menyebabkan keributan dan bahkan masalah yang tidak perlu kemanapun dia pergi. Untuk menghindari menghambat bisnis Suke, dia memutuskan untuk menunjukkan wajah biasa kepada orang-orang. Melihat itu, Suke berkata, "Hongyan, tidak perlu melakukan itu. Aku akan membunuh siapa saja yang berani mengganggumu." Suke mengira dia akan segera bertemu dengan Su Feifei di Universitas Ibu Kota. Jadi, dia dalam suasana hati yang baik. Dia telah membiarkan Xia Yunhai pergi dan memberikan kesempatan kepada keluarga Xia. Tapi sekarang dia khawatir Su Feifei mungkin dalam bahaya, yang benar-benar merusak suasana hatinya yang baik. Oleh karena itu, jika Xia Yunhai muncul di depan Suke sekarang, Suke pasti akan membunuhnya. Jika memungkinkan, dia bahkan akan memusnahkan seluruh keluarga Xia tanpa memberi mereka kesempatan. Jadi, seseorang yang berani mengganggu Jiang Hongyan dengan sembrono juga akan dibunuh olehnya. Dia akan melakukan segalanya dengan mengikuti kata hatinya, yang juga merupakan konotasi taonya. Dengan cara yang kurang teknis, saya bisa melepaskan Anda saat suasana hati saya sedang baik. Namun, jika saya kesal, saya akan membunuh Anda bahkan Anda hanya menyinggung saya sedikit. Kata-katanya langsung mengejutkan Lin Yuxi. Baginya, kata-kata Suke terlalu sombong dan bahkan keterlaluan. Bukankah terlalu kejam membunuh siapa saja yang berani mengganggu Jiang Hongyan? Namun, ketika dia ingat bagaimana Suke terbunuh di kehidupan sebelumnya, dia terdiam. Itu tidak masalah. Tidak ada yang akan menggangguku jika aku menggunakan penampilan ini. Jiang Hongyan berkata dengan senyum tipis saat dia menggelengkan kepalanya saat ini. Dia tidak ingin terlalu banyak penonton. Oke, Suke mengangguk. Kemudian, mereka masuk ke hotel dari atap. Lantai atas hotel telah dipesan oleh seseorang. Selebriti yang tak terhitung jumlahnya dari kalangan hiburan, elit bisnis, dan orang-orang dengan identitas luar biasa berkumpul di tempat ini. Pesta ini adalah pesta kemenangan untuk film blockbuster yang diproduksi bersama oleh beberapa investor besar. Sebagian besar selebriti dunia hiburan menghadiri pesta ini untuk menunjukkan dukungan atau memperluas jaringan mereka. Liu Lan telah memasuki lingkaran hiburan ini selama beberapa tahun sekarang. Tapi dia masih selebriti kecil. Dia menghadiri pesta ini untuk mendapatkan lebih banyak teman dan berkenalan dengan lebih banyak sutradara, sehingga dia bisa mendapatkan peran di lebih banyak film. Namun, dia dalam masalah saat ini. Usai mengajaknya ke pesta, agennya mengajaknya duduk bersama beberapa investor. Kemudian agen itu pergi. Cukup sulit bagi Liu Lan untuk menangani begitu banyak investor sendirian. Para investor itu terus menghujaninya dengan minuman keras. Ketika mereka memiliki cukup minuman keras di perut mereka, mereka mulai mengambil kebebasan dengannya. Liu Lan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Meskipun dia bisa mengatakan tidak kepada mereka, dia tidak ingin melakukan itu. Karena dia tahu dengan jelas bahwa jika dia menyinggung para investor besar ini, dia akan dikeluarkan dari lingkaran hiburan di masa depan. Nona Liu, bersulang. Ayo minum, saya telah menonton film Anda beberapa kali. Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Saat ini, seorang investor yang bermarga Wu menghampirinya dengan segelas anggur di tangannya. Sedetik yang lalu, Liu Lan hampir saja putus asa. Namun, tiba-tiba, dia merasakan tangan di bahunya hilang. Wu, yang mencoba mengambil kebebasan bersamanya, sepertinya menghilang. Dia mendongak kaget. Dia melihat tubuh gemuk Wu diangkat oleh seseorang. Wajahnya penuh dengan ekspresi kaget seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Liu Lan terkejut. Ketika dia melihat siapa yang ada di depannya, dia benar-benar terpana. Suke memandangnya sambil tersenyum sambil mengangkat Wu ke atas kepalanya. Lin Yuxi dan seorang wanita aneh ada di sampingnya. Suke, Yuxi, apa yang membawamu ke sini? Liu Lan bertanya dengan heran. Tadi malam, Lin Yuxi memberitahunya berita bahwa Suke belum mati. Dia tidak menyangka Suke akan berdiri di depannya sekarang, mengangkat Wu gemuk itu dengan satu tangan.
Cukup sulit baginya untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Dia hampir bertanya-tanya apakah dia mabuk atau sedang mengalami ilusi. Pada saat ini, Wu, yang diangkat ke udara, tersadar dan berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Omong kosong, apakah Anda tahu siapa saya? Turunkan aku." "Kamu benar-benar berisik," Suke mendengus dan melambai padanya. Kemudian, dia melemparkan tubuh gemuk Wu sejauh yang dia bisa. Bang! Saat berikutnya, suara keras terdengar. Wu mendarat di atas meja makan, yang dihancurkan oleh tubuhnya yang gendut. Orang-orang yang sedang makan di meja melompat dari kursi mereka karena terkejut. Wu jatuh ke lantai bersama dengan meja. Lalu dia menjerit seperti binatang sekarat. Jas bersihnya ternoda oleh semua jenis makanan. Seketika, area yang bising menjadi sangat sunyi. Semua tamu dan selebritas terkejut dan menatap Suke. Suke cukup tenang. Dia memandang Liulan seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir dan berkata sambil tersenyum, "Teman sekelas lama tidak bertemu. Silakan ikuti saya. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda." Liulan masih linglung karena shock. Dalam beberapa detik, Suke muncul dan mengusir Wu. Dia benar-benar terkejut, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Suke berkata sambil tersenyum, "Maksudku, aku punya beberapa pertanyaan untuk." "Beraninya kau membuat masalah di pesta perayaanku?" teriakan menyela Suke tiba-tiba. Desir. Semua orang berbalik mengikuti teriakan itu. Banyak selebritas dan bahkan beberapa bos besar mundur dengan ekspresi hormat. "Ten Wang. Kakak Wang. Bos." Seorang pria parubaya berjas masuk dan semua orang menyambutnya dengan hormat. Dia tampak cemberut, dan wajahnya yang marah penuh dengan ekspresi kejam dan tirani. Sepertinya dia orang jahat. Liulan gemetar sedikit dan segera menjadi pucat. Bibirnya tidak bisa membantu tetapi bergetar. "Aduh, aku kacau. Suke, kamu membuat masalah besar." Dia bergumam dengan suara rendah saat dia menggenggam kedua tangannya di depannya dengan gugup. Semua orang di dunia hiburan mengenal Tuan Wang ini. Dia memiliki beberapa perusahaan. Banyak aktor dan aktris bekerja untuknya, termasuk puluhan superstar. Lebih penting lagi, dia bergaul dengan baik dengan banyak tokoh besar di kalangan hiburan. Dikatakan juga dia berkembang di mafia dan di pemerintahan. Jika tidak, semua orang dari kalangan hiburan ini tidak akan menghadiri pesta perayaan ini. Tuan Wang ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan di lingkungan hiburan. Sekarang, Suke telah memukuli seorang investor di pesta perayaan, yang berarti dia akan membuat masalah di sini. Liulan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Gagasan paling langsung dalam benaknya adalah bahwa mereka kacau. Suke dan dia akan dihukum berat. Namun, Suke hanya berdiri di samping Jiang Hongyan dengan tenang. Lin Yuxi cukup gugup seperti Liulan. Dia tidak mengkhawatirkan Suke dan Liulan. Dia khawatir tentang hal-hal yang akan terjadi nanti. Dia bisa mengingat apa yang dikatakan Suke sebelumnya dengan jelas. Dia akan membunuh orang di sini? "Kamu siapa? Apakah Anda tahu tempat ini? Siapa yang mengundangmu ke sini?" Tuan Wang berjalan dan menanyai Suke saat dia menatapnya dengan ganas. Liulan sangat ketakutan. Dia melangkah keluar dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Wang, maafkan aku. Ini adalah kesalahanku. Saya harus disalahkan. Dia adalah teman saya. Ini salah paham, aku." "Diam. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Anda pikir Anda siapa? Jalang?" Tuan Wang menatap Liulan dengan marah. Suke menyipitkan matanya dan berkata, sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin, TSK, aku tidak ingin membunuh banyak orang di sini. Lagi pula, kamu hanyalah semut. Saya khawatir saya harus mengubah rencana saya sekarang. Tidak ingin membunuh banyak orang? Semut. Kata-katanya membingungkan sebagian besar orang yang duduk-duduk di daerah ini. Apa yang dia bicarakan? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Beraninya dia mengatakan ingin membunuh orang di depan Tuan Wang? Dia bahkan menyindir Tuan Wang adalah seekor semut. Hehe, ternyata dia psikopat. Seseorang diejek tiba-tiba. Selebriti pria yang tampan dan bertubuh kekar berjalan keluar perlahan dengan gelas anggur di tangannya. Orang-orang memandangnya dengan serius. Wajah Liulan bahkan lebih pucat dari selembar kertas putih.
Dia tahu selebritas pria itu. Tang Bin adalah bintang aksi alis yang pandai berkelahi. Dikatakan bahwa dia biasa merobohkan 4 pengawal profesional pada saat bersamaan. Dia bahkan biasa mengangkat mobil dengan tangan kosong di lokasi syuting. Dia sangat kuat, bagaimana mungkin Suke menyaingi dia? Memikirkan hal ini, Liu Lan benar-benar putus asa. Dia pikir karir aktingnya berakhir di sini. Ten, Wang, biarkan aku menangani masalah kecil ini untukmu. Tang Bin berjalan dan berkata kepada Tuan Wang. Tuan Wang menganggukkan kepalanya dengan muram, oke, jangan bunuh dia karena dia bisa menodai karpet di tempat ini. Terkesiap, para penonton tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Hanya saja, jangan bunuh dia. Apakah ini berarti dia bisa melumpuhkan orang ini? Haha, jangan khawatir, Tuan Wang, kamu bisa mengandalkanku. Kata Tang Bin sambil tersenyum sambil menatap Suke dengan sinis. Bodoh kecil, kita berada dalam masyarakat yang beradab. Anda tidak dapat membunuh seseorang dengan santai. Dan desir. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melintas. Tang Bin berhenti berbicara dan membeku di tempat. Semua orang yang menonton terkejut. Mereka memandang Tang Bin dengan bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Omong kosong, hentikan saja bla bla bla. Suara tenang Suke tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, dia mengambil taplak meja putih dan menyeka darah di pedang tajam di tangannya.